Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang strategi bauran pemasaran terkait produk dan harga jasa pendidikan. Kelompok 3 ini beranggotakan, pertama ada Ijong Hopipah, kedua ada Mega Putri Rahayu saya sendiri, dan ketiga ada Rona Indah Sugesti. Selanjutnya, topik bahasan dari kelompok kami itu ada pertama, unsur bauran pemasaran, yang kedua ada strategi menentukan harga jasa pendidikan, dan yang terakhir ada strategi menentukan produk jasa pendidikan. Adapun yang bertugas untuk penyampaian materi, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Rona Indah Sugesti. Materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Mega Putri Rahayu, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Ijang Hopipah. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, itu ada unsur bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Unsur bauran pemasaran tersebut terdiri dari 7P atau 7 prinsip, yaitu yang pertama ada produk. Dalam konteks jasa pendidikan, produk adalah jasa yang ditawarkan kepada pelanggan yang berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Lembaga pendidikan yang mampu memenangkan persaingan jasa pendidikan adalah yang dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, prospek, dan peluang yang cerah bagi para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkan. Sedangkan kompetensi lulusan adalah yang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada price atau harga. Harga dalam konteks jasa pendidikan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan. Elemen harga jasa pendidikan yang dipertimbangkan mengenai penetapan harga SPP, investasi bangunan, laboratorium, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu place atau lokasi. Dalam konteks jasa pendidikan, place adalah lokasi sekolah berada. Yang keempat, yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan penjualan produk di pasaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang kelima, yaitu people atau orang. People dalam konteks pendidikan, orang-orang yang terlibat dalam proses penyampaian jasa pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang keenam, yaitu physical evidence atau bukti fisik. Physical evidence atau bukti fisik ini adalah lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumennya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu proses. Dalam konteks jasa pendidikan, proses adalah proses pendidikan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar guna terbentuknya produk atau lulusan yang diinginkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu strategi menentukan produk jasa pendidikan. Seperti yang kita ketahui, produk merupakan hal paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi customer. Produk sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, saya akan menjelaskan salah satu strategi yang bisa kita terapkan atau gunakan dalam menentukan produk yang akan kita pasarkan di penyampaian kali ini, yaitu produk jasa pendidikan, yaitu dengan mengetahui tingkatan dari produk yang akan kita pasarkan.
Di sini saya akan menjelaskan tingkatan produk jasa pendidikan. Yang pertama ada core benefit, merupakan manfaat dasar yang sebenarnya dibeli oleh customer. Dalam hal ini tentunya adalah pendidikan. Yang kedua ada basic product atau versi dasar dari suatu produk dalam hal ini, misalnya pengetahuan dan keterampilan yang memiliki ciri khas. Ketiga, ada aspek produk, yaitu sejumlah atribut yang menyertai diantaranya seperti kurikulum, silabus, dan tenaga pendidik. Yang keempat itu ada augmented product, merupakan produk tambahan dengan tujuan agar berbeda dengan produk pesaing. Misalnya, output dari lembaga tersebut mampu berbahasa asing, baik itu bahasa Inggris ataupun lain sebagainya, baik dari lisan bahkan sampai tulisannya, dan menguasai iptek. Yang kelima itu ada potensial produk, yaitu seluruh tambahan dan perubahan yang mungkin didapat produk tersebut di masa depan, diantaranya pengakuan lulusan lembaga dari dunia kerja. Untuk topik pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai strategi penentuan harga jasa pendidikan. Terdapat 3 pendekatan penentuan harga jasa pendidikan, antara lain, yang pertama yaitu penentuan harga jasa pendidikan berdasarkan biaya. Harga jasa pendidikan ditentukan berdasarkan biaya pendidikan yang berkaitan dengan aktivitas untuk menghasilkan, menyampaikan, dan memasarkan produk jasa pendidikan. Jadi, pemasar jasa pendidikan harus menentukan harga jasa pendidikan yang tepat untuk menutup seluruh biaya pendidikan agar menghasilkan dan memasarkan jasa pendidikan. Yang kedua, yaitu penentuan harga jasa pendidikan berdasarkan persaingan. Ada 2 strategi persaingan harga jasa pendidikan yang dapat diterapkan di sekolah, antara lain, yaitu kepemimpinan harga jasa pendidikan atau price leadership. Dalam sektor jasa pendidikan nasional, kita dapat menemukan sekolah yang bertindak sebagai pemimpin harga jasa pendidikan, sedangkan sekolah kompetitor akan mengikuti jejak pemimpin harga jasa pendidikan. Dan yang kedua itu tawar-menawar dan negosiasi harga jasa pendidikan atau price bid and negotiation. Sekolah yang melakukan subkontak dapat menggunakan metode tawar-menawar harga jasa pendidikan dengan meminta penawaran jasa pendidikan dari pemasok jasa pendidikan. Alternatif dari metode tawar-menawar harga jasa pendidikan adalah negosiasi harga jasa pendidikan, yang melibatkan pemasok jasa pendidikan untuk memberikan informasi tawar-menawar harga jasa pendidikan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, yaitu penentuan harga jasa pendidikan berdasarkan nilai. Menurut Berry dan Yadav, mengemukakan 3 strategi untuk menangkap dan mengkomunikasikan nilai jasa, antara lain, pertama yaitu pengurungan ketidakpastian. Pengurungan ketidakpastian ini terdapat 2 metode penentuan harga jasa pendidikan yang dapat digunakan di sekolah, antara lain, pertama yaitu penentuan harga jasa pendidikan yang dikendalikan oleh manfaat jasa pendidikan untuk membantu mengurangi ketidakpastian yang dititik beratkan pada aspek-aspek jasa pendidikan yang langsung bermanfaat bagi pelanggan jasa pendidikan. Yang kedua yaitu penentuan harga jasa pendidikan dengan tarif tetap, yang memberikan harga jasa pendidikan konstan sebelum proses penyampaian jasa pendidikan sehingga pelanggan jasa pendidikan tidak terkejut. Selanjutnya yaitu peningkatan hubungan. Sebenarnya strategi potongan harga untuk memenangkan persaingan pendidikan bukan cara terbaik menarik pelanggan jasa pendidikan yang akan tetap loyal selamanya. Namun, menawarkan potongan harga ketika pelanggan jasa pendidikan membeli 2 atau lebih jasa pendidikan secara bersamaan adalah strategi membangun hubungan yang baik. Yang terakhir, yaitu kepemimpinan biaya. Tujuan strategi ini adalah mencapai biaya pendidikan paling rendah pada sektor jasa pendidikan nasional. Harga jasa pendidikan yang rendah sangat diharapkan oleh pelanggan jasa pendidikan dengan anggaran keuangan yang rendah.
Baiklah, dari beberapa pemaparan materi di atas, dapat kami simpulkan bahwa pemasaran atau marketing mix itu merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur, suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar segmentasi, targeting, dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa pendidikan adalah elemen-elemen organisasi pendidikan yang dapat dikontrol oleh organisasi dalam melakukan komunikasi dengan peserta didik dan akan dipakai untuk memuaskan peserta didik. Tentunya dibantu dengan strategi dalam menetapkan atau menentukan harga dan produk jasa pendidikan yang akan dipasarkan, agar proses selanjutnya dari proses manajerial yang sudah diterapkan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.